Nah, untuk mommy yang tinggal di Bali, pantengin terus ceritanya. Karena di sini juga aku akan ceritain step by stepnya melahirkan aku secara sesar di Bros Denpasar. Poin yang paling penting adalah mommy cek budget. Jadi mommy cek website itu untuk melihat harga kamar. Kita bisa perbandingin harga dari kamar per kamar. Momen yang benar-benar paling menegangkan dalam hidupku, aku dijemput sama susternya untuk masuk akhirnya ke ruangan operasi yang sesungguhnya. Di ruangan itu tuh benar-benar dingin ya minta ampun. Aku pikirnya namanya operasi sesar itu kita masih tenang ya, maksudnya kayak kita nggak buka baju gitu. Ternyata salah, ternyata begitu masuk itu jubah kita itu dibuka. Kebetulan waktu kita masuk ke rumah sakit pun kita sudah nggak pakai pakaian dalam ya, jadi bra dan juga CD itu tuh kita nggak pakai sama sekali. Jadi kita cuman dilapisi sama jubah itu, dan begitu masuk ke ruangan itu tuh jubah itu dibuka, kita tiduran lalu ditutupin sama selimut. Nah, di ruangan itu tuh ternyata banyak, jadi ada dokter, ada asisten dokter, ada dokter anak, juga ada dokter anestesi. Akhirnya setelah itu udah nih mereka kayak baik banget, sungguh mereka tuh baik banget. Mereka ajak kita ngobrol tuh udah kayak tanya kerja di mana, terus suaminya juga kerjanya apa, kayak mereka tuh berusaha untuk menghibur kita, berusaha ngajak ngomong kita apapun supaya kita itu nggak tegang. Jadi aku lumayan kayak berterima kasih banget dan kebantu banget sama mereka yang ada di dalam itu, bangun suasana itu fun sehingga kita itu nggak makin tegang atau pikiran tuh kemana-mana. Akhirnya setelah prosesi itu aku kebetulan minta sama dokter untuk dikasih obat tidur ya. Jadi karena aku takutnya aku orangnya terlalu parno, dan di sana nanti kalau aku sadar aku takutnya bakalan heboh, jadi aku minta sama dokter tuh untuk dikasih obat tidur. Jadi selama prosesinya itu aku nggak sadar dan nggak tahu, tapi waktu kita disuntik anestesi itu aku nggak ngerasain sakit, mau bener-bener demi apapun tuh aku nggak ngerasain sakit. Mungkin buat mommy semua yang punya pengalaman, oh sesar tuh sakitnya bukan main loh, saat disuntik tuh sakit. Aku anehnya di sini bener-bener nggak merasakan ya mommy ya. Jadi kayak ya nggak kenapa-napa, kayak disuntik biasa aja, nggak yang sesakit yang aku bayangin tuh, nggak sama sekali. Akhirnya tuh aku tertidur kan, aku bener-bener nggak sadar apapun, bahkan saat baby aku diangkat tuh juga akunya nggak nyadar sama sekali. Tapi aku sempet kayak kebangun kayak setengah sadar itu saat operasinya udah mau selesai. Akhirnya operasinya berjalan lancar, alhamdulillah banget. Nah, setelah dari situ aku diantar ke ruangan. Di situ tuh aku masih nggak sadar ya mom, jadi aku diantar ke ruangan tuh pasca operasi. Di ruangan pasca operasi itu pun juga akunya masih tidur, kayak aku tuh setengah sadar tapi kemudian tidur lagi, kayak hilang lagi. Aku masih benar-benar belum pulih dari obat tidurnya itu tadi. Nah, setelah aku agak sedikit sadar, aku agak maksa banget kalau aku sempet nih tanya, bayiku mana gitu. Akhirnya ada kayak suster cowok gitu nyamperin aku, dia kasih tahu kalau oh ya bayinya itu ada di ruang bayi, nanti dari pihak ruang bayi sendiri, suster yang ada di ruang bayi sendiri itu yang akan kesini untuk kasih tahu keadaan kondisi bayinya. Nah, di situ aku ya udah aku tunggu aja. Ternyata aku ketiduran lagi, nggak lama kayak aku dibangunin sama suster, terus suster kasih tahu kalau bayi aku tuh pertama kali diangkat tuh langsung nangis, yang artinya itu sehat. Kemudian aku tanya gimana keadaannya, oh ya benar-benar kondisinya dalam keadaan sempurna, dan apakah beneran bayi aku tuh cowok sesuai dengan USG. Jadi aku udah tanyain semua detailnya ke susternya. Terus aku tanya juga kapan aku boleh balik ke kamar. Itu ternyata setelah dari kita operasi, kita di ruangan pra-operasi, di ruangan pasca. Di ruangan pasca operasi itu sekitar 1 jam. Nah, di situ juga tuh aku belum boleh suamiku tuh untuk nengok aku, atau mamah keluargaku tuh belum boleh nengok aku dulu di sana. Nah, setelah 1 jam aku dijemput sama suster untuk dibawa ke kamarku.
Di situ juga tuh belum ada baby Enzo, jadi mamanya tuh nunggu banget baby Enzo tuh kapan datangnya. Ternyata baby Enzo tuh masih dimandiin, jadi kayak nanti setelah mandi sore baby Enzo bakal diantar ke kamar. Nah, yang aku mau say thanks banget sama rumah sakit ini, dan andai kata nanti aku dikasih rezeki bisa hamil anak kedua dan seterusnya, itu aku juga pasti akan memilih ke rumah sakit Bros lagi. Kenapa? Karena menurut pengalaman kakak aku pribadi itu, ya waktu itu melahirkannya di Surabaya. Nah, dia itu kayak antara mommy dan juga ibunya itu jarang ketemu. Jadi kayak mereka bikin jadwal untuk ya udah dari jam segini sampai jam segini ketemu sama babynya. Tapi kalau di Bros ini enggak. Jadi di Bros ini tuh bayi kita itu bener-bener hanya diambil untuk dimandikan, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke kitanya sendiri. Jadi nggak ada tuh istilah yang aku nunggu jadwal kapan nih ketemunya, atau bisa dikasih jadwal cuma sejam atau cuma 2 jam ketemu sama bayi kita. Di sana tuh kita bebas. Jadi mereka hanya bantu untuk memandikan aja, kemudian kita akan kemudian bayi akan dikembalikan lagi ke ibunya itu full. Setelah akhirnya aku diantar ke kamar, dan sorenya momen yang aku masih bener-bener nggak bisa lupa itu pertama kalinya akhirnya aku ngelihat bayi yang selama ini aku bawa-bawa nih selama 9 bulan tuh bener-bener kayak cinta pada pandangan pertama. Begitu bener-bener bisa pegang baby kita itu rasanya Masya Allah tuh kayak nggak bisa diungkapin kata-kata mom, kayak bahagianya itu luar biasa banget. Setelah itu, kalau untuk mommy yang nanya gimana nih setelah sadar, setelah pulih, apakah sakitnya kayak gimana? Sakit memang ada rasa sakit, cuman masih bisa ditahan. Nah, di sini mungkin kadar rasa sakit orang itu atau ketahanan sakit seseorang itu kan pasti beda-beda banget ya. Dan kebetulan di sini tuh, ataukah mungkin aku merasa sangat bahagia bisa akhirnya ketemu sama bayi aku, atau kayak gimana sampai aku tuh nggak inget ada rasa sakit apapun. Tapi menurut aku juga rasa sakitnya tuh masih bisa dinalar kok. Dan oh ya mom, kita tuh hari pertama itu nggak bisa jalan ya, jadi memang dilarang untuk jalan. Kalau bisa dan kalau emang mampu itu duduk. Nah, karena aku excited sama bayi aku, setelah kondisi aku fit itu sekitar jam 9 malam tuh aku udah minta duduk. Jadi ranjangnya itu kebetulan bisa bisa dibantu untuk agak setengah miring gitu loh, otomatis ditidurin dan diangkat. Itu akhirnya aku mencoba untuk ranjangku untuk agak dinaikin, jadi akunya tuh bisa duduk. Itu kita selama itu pakai kateter ya mom. Jadi kenapa area Miss V-nya kita itu dibersihkan. Jadi sebelum, walaupun bayi tidak keluar lewat Miss V, tapi Miss V kita itu dibersihkan dulu dan juga dipasangin kateter, karena nggak mungkin banget kita habis operasi itu bisa langsung jalan. Nah, kalau dipasang kateter ini yang aku nggak merasa nyaman, entah kenapa. Kalau kakak aku bilang sih dia kayak nyaman-nyaman aja ya pakai kateter, malah lebih enak, kayak tinggal pipis aja, pipisnya tiba-tiba keluar gitu aja. Tapi kalau aku tuh kayak ada yang ganjel gitu loh, aku nggak benar-benar ngerasa nyaman pakai kateter, karena aku kayak masih kayak rasa pipisnya tuh kayak masih ada dan kayak nanggung gitu loh di tengah-tengah. Jadi kayak bener-bener nggak nyaman banget buat aku. Akhirnya kan jatahnya itu 3 hari 2 malam. Nah, kalau nggak salah inget itu hari ketiga tuh kayak entah hari kedua atau hari ketiga itu sudah mulai dilepas nih mom kateternya. Nah, saat ini nih poin yang benar-benar bikin pengalaman waktu melahirkan aku tuh yang agak nggak enak tuh malah bukan di poin saat operasinya, tapi di poin pasca operasinya itu tentang kateter ini tadi. Jadi setelah aku operasi tuh aku belum bisa kentut, dan saat kateter dilepas itu aku nggak bisa pipis sendiri. Jadi aku tuh pipisnya tuh kayak kebeletnya setengah mati, kayak aku tahu banget nih air pipisku tuh pasti lagi banyak banget, tapi tuh yang keluar tuh sedikit-sedikit dan cuman bisa sedikit, terus kayak masih lagi kebelet sedikit lagi, kayak anyang-anyangan gitu loh. Nah udah gitu akhirnya aku bilang nih sama dokterku, dok aku pipisnya kok susah. Begitu kateter dilepas tuh kayak sakit, terus pipisnya susah, kemudian aku juga belum bisa buang gas sendiri. Nah sama dokter aku akhirnya dikasih obat untuk buang gas.
Nah, dikasih obat ini pun juga di aku tuh nggak ngefek, kayak aku belum bisa untuk buang gas sendiri. Dan untuk masalah yang pipis itu tadi aku nggak bisa pipis, itu sungguh-sungguh menyiksa banget ya Mom. Jadi kalau nggak salah inget, hari kedua itu aku sudah mencoba untuk belajar jalan. Dan saat aku belajar jalan yang pertama kalinya itu aku bener-bener ngerasa kayak isi perut kita tuh jatuh semua ke bawah. Rasa yang aku rasa ya, aku nggak tahu kalau yang Mommy rasain kayak gimana, tapi yang aku rasain saat itu memang bener-bener rasanya kayak gitu. Jadi aku tuh jalan kayak hampir kayak nunduk gitu loh, karena ngerasa kayak semua isi perut atau semua bahkan organ aku tuh ngumpul semua di bawah perut. Rasanya nggak nyaman. Akhirnya dokter bilang, ya udah deh pasang kateter lagi. Nah di sini aku agak ragu, kok dipasang lagi? Maksudnya kayak aku kayak trauma gitu loh sama yang namanya kateter. Apalagi yang namanya cabut atau lepas kateter itu gak enak, mau beneran sakit yang namanya copot kateter itu. Mau nggak mau akhirnya aku nurut aja apa kata dokter, suruh pasang, ya udah aku pasang lagi kateter. Begitu pasang lagi kateter, masih yang ngerasa kayak nggak enak banget di area Miss V, itu bener-bener parah nggak enaknya. Akhirnya setelah dicopot lagi kateter yang kedua dan aku coba pipis sendiri, itu sakitnya luar biasa sakit, tapi ternyata pipisnya keluar. Dalam arti kata waktu pertama itu kan sakit tapi kayak nyendat-nyendat air pipisnya, tapi setelah yang kedua copot, pasang terus copot lagi kateternya tuh pipisnya sakit tapi dia bisa lancar. Oke, akhirnya di situ pun entah kenapa paginya itu aku juga bisa kentut dengan sendirinya. Jadi alhamdulillah banget nggak ada apa-apa. Maksudnya masalah antara pipis dan juga buang gas itu udah beres. Nah, oh ya Mom, di sini aku mau kasih tahu ke Mommy kalau di bros itu saat itu air ASI aku tuh nggak langsung keluar. Jadi di hari pertama tuh air ASI aku tuh macet. Jadi baby Enzo itu kan waktu pertama kali diantar langsung IMD ya, langsung IMD ke aku langsung. Tapi itu juga sama, jadi kayak dia tuh ngamuk gitu loh, karena dia tuh mimi tapi air susunya tuh nggak keluar walaupun udah dipaksa, maksudnya dibantu sama suster juga, itu air susunya tuh tetep nggak keluar. Dan dia tuh kayak nangis gitu, kata suster sih sebenarnya nangis nggak apa-apa karena baby ini sebenarnya 2-3 hari setelah dilahirkan tuh dia masih punya cadangan makanan. Tapi karena aku nggak tega, aku akhirnya mutusin untuk kasih aja deh sufor. Dan baiknya dan enaknya di bros itu mungkin di setiap rumah sakit ada ya, tapi aku karena nggak tahu rumah sakit yang lain dan baru pengalaman di sini tuh, aku ngerasanya tuh senengnya apa, karena di sana tuh air susu formula itu lengkap banget dari segala merek ada. Jadi begitu aku telepon ke ruangan baby, dia cuman tinggal bilang mau merek apa, dan aku bingungnya kan aku nggak bawa dot bayi itu ke rumah sakit tuh nggak, akunya lupa. Nah ternyata di sana juga disediain, jadi enaknya di sana tuh kita bisa telepon langsung terus langsung dianterin tuh susu yang udah jadi gitu. Tapi nggak Moms, aku tuh cuman hari pertama aja ASI aku tuh nggak keluar. Terus setelah hari kedua itu ASI aku sudah mulai keluar dan bener-bener alhamdulillah itu banjir. Itu pun karena aku ngomong sama dokter kandungan aku, dok kok ASI aku nggak keluar. Akhirnya sama dokter itu dikasih obat pil yang namanya Lactamam. Nah setelah aku minum Lactamam itu entah kenapa besokannya air susuku tuh banjir sampai netes-netes keluar, maksudnya netes-netes ke baju. Oh ya Mom, satu lagi nih, kalau di bros lagi-lagi aku kasih tahu ya ke Mommy, entah nanti ada Mommy yang bilang oh sama aja kok di rumah sakit aku juga kayak gitu. Mungkin memang rumah sakit semua seperti itu, cuman aku nggak tahu benar-benar sama atau enggak. Tapi kalau di rumah sakit bros itu untuk ari-arinya bayi itu mereka sudah siap, mereka tuh udah ada siapin kendi ke kita, jadi kita nggak perlu bingung untuk cari kendi. Jadi mereka tuh udah siapin ke kita, jadi nanti kita tinggal cuci sendiri kemudian taruh itu di kendi. Jadi kita nggak perlu nih mau repot-repot beli, karena aku sempat kepikiran kalau apa kita masa ke rumah sakit bawa kendi. Oh ternyata enggak, ternyata di sana itu sudah disiapkan di rumah sakit bros. Oke, nah ini tuh sudah hari baby Enzo pulang. Jadi baby Enzo tuh pulang itu sore, jadi kalau nggak salah itu hari Senin sore itu baby Enzo pulang. Nah saat pulang itu baby Enzo dikasih ini loh, kalau di bros tuh lucu banget. Jadi kita kayak dikasih kenang-kenangan bayinya lahir gitu, ada fotonya, dikasih beneran sama figurannya ini.
Nih, lucu banget kan Mom? Nah, kalau ini aku nggak tahu nih di rumah sakit lain juga kayak gini atau enggak, karena setahu aku kakak aku nggak dapet ini. Oh ya Mom, aku lupa cerita. Jadi selama nanti kita ada di rumah sakit dan masa dirawat ya pasca operasi itu, nanti kita setiap pagi dan juga sore itu ada suster yang bantuin kita untuk seka badan karena kita belum bisa mandi secara langsung. Kita tuh nanti ada suster yang bantuin lap badan kita, juga ganti baju kita. Di sini aku cuma mau ngingetin ke moms aja, jangan lupa bawa persediaan celana dalam yang lumayan banyak. Kenapa? Karena kan kita kan pasti langsung tuh keluar masa nifas tuh kan langsung keluar. Jadi saran aku sih siapin celana dalamnya tuh yang lumayan banyak aja, karena kebetulan darah nifas aku tuh kemarin tuh banyak dan aku kekurangan celana dalam. Tapi untungnya di bros ini juga lagi-lagi dia tuh kayak sedia juga gitu loh. Mereka tuh juga jual celana dalam, bahkan mereka juga jual pembalut melahirkan. Oke Mom, segitu dulu cerita aku tentang pengalaman melahirkan secara sesar. Nah, kalau ada dari moms ataupun teman-teman yang lain ada pertanyaan ke aku, Kak, kenapa sih melahirkannya kok secara sesar, kenapa nggak normal aja? Sejujurnya aku juga inginnya melahirkan secara normal. Nih, aku akan sharing ke momi semua tentang foto-foto aku tuh saat aku yoga hamil. Jadi aku memang sudah mempersiapkan diri untuk melahirkan secara normal, tapi karena memang Baby Enzo itu sudah melewati dari HPL dan belum lahir, otomatis aku memilih untuk seperti yang aku bilang di awal, kalau itu ditunda terlalu lama juga nggak akan bagus buat janin. Akhirnya aku memutuskan untuk jalan sesar. Oke moms, segitu dulu pengalaman ceritaku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Oh ya, turn on notification-nya juga ya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye.